The king of my heart, be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he's my song. And let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he's my song. Yes, you are good. You're good. Oh, 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 now let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. Sing it again. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is mine. Oh, I know. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. It's your grace. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. No, you're never gonna let me down. I'm confident this morning. You're never gonna let I know. I feel it deep, 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 deep down in. We're gonna sing this some more because we always do. Because he's so good. There's the only thing in my entire life that was greater than my fear is my conviction. It's the only thing in my entire life that was greater
It's my conviction that I knew he was who he said he was. Even if I hadn't experienced him in a certain way yet. Even if my experience and my understanding was small, I knew he was not. And so I want to sing this again, and I want you to let it rise from deep, deep, deep down. Let confidence fill you today. Sometimes we sing something because we believe it, because we're sure. Sometimes we sing it until we're sure, until we know. So if that's not your conviction today, that he's good and that he's been good since the garden and before that, then I want you to sing this to yourself. I want you to sing it over yourself. Long after my life on the earth, I want it to be remembered that I sang this song, that I was so completely convinced of the goodness of the Father. So if you need to prophesy this morning, prophesy that he's good. If you haven't seen his goodness manifest in a situation or a relationship, in your family, in the thing that you feel called to, prophesy his goodness. Yeah. We're gonna let it rise this morning. You are good. You're good. Oh, you are. Let it rise. You're good. Oh, let confidence rise. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. You are to our families. To our nations. To our questions. Yes.
Youth Inc. Welcome to Youth Inc. Stay at Home Service. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali join dan juga teman-teman Youth Inc. semuanya. Mari sebelum kita ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatanmu, buat setiap anugerahmu pada setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu hadir buat kami Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami percaya Kau beracara atas setiap kami Tuhan. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Amin. Mari kita bersukacita dan memuji Tuhan bersama-sama. Yeay. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini Mari teman-teman hanya semua, untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan,
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dimanapun teman-teman berada, mari kita sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Amin. Mari katakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau mengikut-Mu, kami mau setia padamu. Sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami ingin setia pada panggilan-Mu. Kami rindu Kau, Tuhan. Kami setia, Tuhan, pada panggilan-Mu, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Jadi kami, Tuhan, Kau layak disembah. Kau setia, Tuhan. Kami mau berserah. Mari teman-teman semuanya katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
kita sembah Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Dimanapun kalian berada, percayalah Tuhan ada bersama kamu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari sembah Dia.
aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa bersama Tuhan. Puji Tuhan, saya kasih kesempatan bisa menyampaikan firman hari ini. Mari kita sama-sama doa bersama. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berkati buat kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Kami percaya kami semua dalam naungan-Mu. Kami semua dalam perlindungan-Mu, dan Kau yang mampukan kami terus berjalan bersama-Mu sampai garis akhir sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, berkuasalah, dan biar setiap pendengar mengalami pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan, hormat kami kepada Padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini saya diberikan tema tanggung jawab. Saya percaya ini tema yang luar biasa. Di hari-hari ini kita belajar untuk terus memiliki hati yang tanggung jawab di dalam Tuhan. Karena kalau kita memiliki hati yang tanggung jawab, saya percaya Tuhan disenangkan dan kita akan dimampukan sampai garis akhir Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari saudara kita belajar firman dulu. Kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Perikopnya judulnya nasihat bagi pemuda pemudi. Ya, ini kan kebaktian youth ya. Alkitabnya mengatakan nasihat bagi pemuda dan pemudi. Ayatnya mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saya lanjutkan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bahasa Inggrisnya bagus banget di The Message. Firman Tuhan mengatakan, you who are young, make the most of your youth. Kamu semua yang muda, ya, kamu semua yang muda, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan juga ada ayat mengatakan seperti itu, release your youthful victory. Ya, release itu menikmati. Ya, your youthful victory. Artinya dalam kemudaanmu melakukan sesuatu dengan giat, dengan semangat. Itu adalah ciri-ciri anak muda, ciri-ciri youth. Ya, dan selanjutnya mengatakan follow the impulse of your heart. Ya, kata-kata impulse adalah gerak hati. Di mana Tuhan gerakkan. Dan Tuhan rindukan supaya kita digerakkan ke dalam kebenaran Tuhan. Ya, tapi kalau kita salah langkah, ya akhirnya kita bisa tersesat, saudara. Ya, tapi Tuhan mengatakan di sini, digerakkan hatinya ke Tuhan, maka saya percaya kita akan dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Dan terus ayat selanjutnya mengatakan, if something looks good to pursue it. Kalau ada sesuatu yang baik, kejar itu. Ya, pursue it artinya mengejar, kejar kebenaran Tuhan. Selanjutnya yang kata seperti, but know also that not just anything goes, tapi tidak hanya seperti itu saja.
You have to answer to God for every last bit of it. Tapi kita harus menjawab setiap nanti waktu di pengadilan, waktu kita meninggalkan dunia ini dan Tuhan mengadili dan Tuhan akan tanya sama kita dan kita harus jawab. Ya, ini adalah ayat buat kita semua anak-anak muda, supaya Tuhan mau supaya kita ini bersemangat, supaya kita giat. Tapi Tuhan mau arahkan kita ke dalam jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di Alkitab juga mengatakan bahwa setiap hari kita dilibatkan dengan setiap dua keputusan. Ya, ada keputusan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tapi Alkitab mengatakan pilihlah kehidupan. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Itu yang Tuhan mau, saudara, dalam hidup kita. Kalau kita bersukaria cuman sekedar ke dunia, sekedar kedagingan, ya kita akan tersesat, saudara. Tapi kalau kita pilih kehidupan Tuhan, kita pilih kebenaran Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya percaya hidupmu akan mengalami kebaikan Tuhan luar biasa dalam hal sekolah, dalam hal keluarga, dalam hal semua hal yang baik. Tuhan akan tetapkan yang terbaik buat saudara semua. Ayat selanjutnya mengatakan seperti ini, saudara. Pasal 12. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, ini hari-hari ini kita mengalami yang namanya pandemi. Ya, pandemi Covid, dan saudara tahu, ya di sini katakan hari-hari yang malang. Jadi saudara, ini hari-hari saudara harus cari Tuhan. Ini saudara, hari-hari ini hari-hari yang harus rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Cari Tuhan, karena ini banyak kesusahan, banyak orang susah, orang tua dari semua kalangan, ya dari bawah ke atas semua susah. Ya, maka dari itu ayat ini mengatakan seperti itu. Dan ayat selanjutnya mengatakan seperti ini, saudara. Kita lompat ya. Kita lompat di Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terakhirnya semuanya kita pasti akan meninggalkan dunia, meninggal. Dan itu yang Tuhan tuntut. Tuhan tanya, tanggung jawab kita seperti apa nanti di dunia ini. Apakah kita ini berguna? Apakah kita jadi berkat? Apakah kita cuma bersenang-senang di dunia dan akhirnya kita tersesat masuk neraka? Apakah seperti itu? Tapi Tuhan mau kita memiliki hati yang bertanggung jawab. Hati yang kalau nanti ditanya Tuhan, kita bisa menjawab dengan sukacita, dengan baik, karena hati kita ini tanggung jawab. Teruskan ayatnya mengatakan seperti akhir kata. Ya, di ayat selanjutnya kita lompat di ayat 12. Ya, perikopnya akhir kata. Lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, takkan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Nah, tapi ayat selanjutnya bagus. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Firman Tuhan katakan, takutlah akan Allah dan berpegang. Ini hari-hari mari minta anugerah Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau enggak kita akan tersesat, saudara. Ya, kalau hari-hari saudara merasa, wah aku enggak apa-apa kok. Tak beritahu saudara, firman Tuhan katakan, minta anugerah Tuhan, supaya kita takut akan Tuhan. Supaya kita bisa di dalam damai sejahtera dan keselamatan yang Tuhan mau selamatkan kita, saudara. Ya, yuk kita buka Alkitab lagi di Lukas 2 ayat 47. Lukas 2 ayat 47, firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara. Lukas 2 ayat 47. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan cepat saya bacakan. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam
asuhan mereka. Ya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ini cerita tentang Tuhan Yesus waktu masih muda. Ya, dia mulai jalan dan dia dia mulai menginjil, jalan kemana-mana dia mulai menginjil, dan dia di rumah Bapa, dia katakan. Dan di situ dia mulai memberitakan kebenaran dan banyak orang mendengarkan. Dan waktu itu ayahnya dan ibunya di dunia, ya, Yusuf dan Maria, datang cari Tuhan Yesus. Dan waktu cari, katakan, "Loh, kamu kemana aja?" Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku selalu ada di rumah Bapakku yang di surga." Ya, tapi dia dengan Tuhan Yesus tetap tahu bahwa dan katakan bahwa dia tetap akhirnya pulang dengan asuhan dari Yusuf dan Maria. Jadi dia tetap tunduk di bawah otoritas sebagai anak, dia tetap tunduk di bawah otoritas orang tuanya, saudara. Ya, tapi dia mengatakan dia selalu ada di rumah Bapaknya. Untuk apa? Karena ada komunikasi, saudara. Ada keintiman. Ada komunikasi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ada komunikasi dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mau memberikan contoh seperti Tuhan Yesus. Dia dekat di rumah Bapa di surga. Untuk apa? Supaya kita ini sebagai kasih contoh buat kita sebagai anak-anaknya, kita juga dekat dengan Bapa di surga, bisa komunikasi. Ya, gunanya untuk apa? Ayat selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya mengatakan bahwa dia pun tetap tunduk di bawah otoritas orang tuanya. Ya, meskipun dia Tuhan, tapi dia tetap tunduk di atas bawah otoritas. Sebenarnya dia mau tidak tunduk ya bisa, tapi dia tetap tunduk. Karena apa? Ya karena dia sebagai manusia, dia tahu kebenaran itu. Dan selanjutnya, karena hatinya tetap berkenan, hatinya tetap benar, ya, oleh Bapa di surga. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bahasa Inggrisnya favor of God and favor of man. Amin. Ya, favor itu kependekan dari favorit. Favorit. Saudara tahu kan favorit? Ya, siapa yang mau jadi favoritnya Tuhan? Saya percaya kita semua mau jadi favoritnya Tuhan. Ya, kalau kita jadi favoritnya Tuhan, firman Tuhan mengatakan, seperti Tuhan Yesus mengajari, dia tetap komunikasi dengan Bapa di surga, dan dia mau tunduk. Sebagai anak, dia tanggung jawab untuk tunduk di bawah otoritas orang tuanya. Itu jadi favoritnya Tuhan. Amin. Itu jadi favor of God dan juga favor of man. Ya, favoritnya Yusuf dan Maria, manusia juga. Kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia mengikuti kita kalau hati kita seperti itu, saudara. Teruskan ayat selanjutnya. Ya, Lukas 10 ayat 17. Dengan cepat. Kembalinya ke 70 murid perikopnya. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin. Kata-kata nama itu bahasa Ibraninya onama, saudara. Dan artinya karakter, buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau tanyakan tanggung jawab kita. Buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, itu salah satunya. Nah, apakah ada di dalam hati kita keluar buah-buah roh itu? Saudara bisa seperti Tuhan Yesus tunduk di bawah orang tuanya, meskipun dia Tuhan tapi dia tunduk di bawah orang tuanya. Apakah bisa terus komunikasi dengan Tuhan? Nah, itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan mau kita bisa di dalam jalan-jalan Tuhan kalau kita bisa komunikasi dengan baik. Amin. Karena bukan
bukan masalah bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan, itu cuma sekedar karunia saudara, dan itu akan hilang. Kalau di Alkitab mengatakan nanti ujung-ujungnya hilang, dan yang tidak hilang itulah kasih. Lah kasih itu dari apa? Kasih itu dari buah-buah roh. Tadi dari nama itu, nama, karakter itu saudara. Amin. Jadi itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hati kita punya tanggung jawab yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk terus di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Ada satu cerita bagus sekali, ya. Ada anak, ya, bermain bukan bermain ya, mungkin anak masih kecil main kompor, dan akhirnya kompornya keluar apinya mungkin meledak. Saudara, meledak. Saya tanya, bapaknya melihat. Kalau bapaknya melihat, yang pertama kali diselamatkan siapa dulu saudara? Anaknya, pasti. Bapak yang baik pasti menyelamatkan anaknya dulu. Baru nanti kompornya langsung dijauhkan dari kompor itu, dari api itu dijauhkan. Kita semua hari-hari ini, kita ini orang-orang yang tanpa Tuhan kita ini tidak bisa masuk surga. Ya, kita masuk dalam api neraka. Tapi Tuhan selamatkan kita. Tuhan mau, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, dia mau, ayo ikut aku. Apalagi hari-hari ini banyak orang susah. Hari-hari ini, ya, saudara tahu ngalami ada yang namanya COVID-19 ini, banyak orang susah. Nanti tidak tahu seperti apa ke depan. Kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, hidup tidak akan semakin mudah, akan semakin susah. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus melindungi saudara. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Dan saya percaya Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita buat saudara dan keluarga saudara. Amin. Saudara mau keluarga saudara dipulihkan? Saudara mau keluarga saudara diberikan damai sejahtera? Mari saudara memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, miliki hati yang komunikasi dengan Tuhan dan tanggung jawab. Saya percaya biar firman ini, kebenaran ini masuk dalam hati kita. Mari saudara, saya mau doa bersama-sama. Tuhan, kami bawa setiap pendengar-pendengar yang ada, teman-teman, saudara-saudara youth, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kau lihat hati mereka masing-masing ya Tuhan. Kalau ada hati yang masih belum berkenan Tuhan, biar Kau curahkan anugerah-Mu. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Minta anugerah-Mu biar Kau sendiri memberikan hati yang lembut, hati yang penuh, mau membuka hati untuk Engkau masuk dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Kau akan selamatkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau akan pulihkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan Kau akan selamatkan keluarganya dan masa depannya Kau jamin ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua teman-teman youth, saudara-saudara ke dalam tangan-Mu. Biar dalam situasi pandemi ini mereka tetap kuat, mereka tetap mengalami damai sejahtera, mereka tetap mengalami sukacita. Dan Kau yang mampukan mereka sampai garis akhir, Kau selamatkan sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, dan segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembali padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya katakan, amin. Thank you buat teman-teman semua yang sudah join dalam kebaktian online kita. Dan sekarang mari kita baca Mazmur 91. Mari teman-teman sama-sama kita baca Mazmur 91 dengan kuat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Buat teman-teman sekalian yang mau tertanam dan join di MPP kita atau punya permohonan doa, bisa DM langsung ke Instagram kita di @youthing_ckik. DM langsung ke Instagram kita di @youthing_ckik. Dan persembahan teman-teman juga bisa ditransfer melalui rekening gereja yang ada dan melalui QRIS yang ada. Teman-teman bisa beri persembahan melalui GoPay, Dana, OVO, BCA, Mandiri, dan sebagainya. Karena kita sebenarnya memberi persembahan ini bukan sekedar memberi buat gereja, tapi kita memberi buat Tuhan. Jadi mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan teman-teman jangan lupa buat follow Instagram kita di @youthing_ckik. Karena ke depan nanti kita juga akan upload konten-konten yang saya percaya akan jadi berkat buat setiap kita. Kita juga ada Instagram Live yang saya percaya juga akan memberkati setiap kita. Di setiap hari Kamis jam 7 kita ada Instagram Live dan mari gabung dengan kita. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita. Dan mari kita berdoa buat persembahan dan mari kita berdoa buat berkat Tuhan. Dimanapun kau berada, mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kami bak persembahan kami ke hadapan-Mu. Biar kiranya Engkau berkati dan kuduskan persembahan kami. Ini bukan sekedar memberi sekedarnya Tuhan, tapi kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Biar Kau lipat kali gandakan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami juga mau terima berkat-Mu. Kami ucap syukur buat firman-Mu Tuhan, biar dimeteraikan dalam hidup kami. Kami bertumbuh dan jadi semakin serupa dengan Engkau. Hari ini terimalah berkat Tuhan, berkat kasih dari rahmat dari Allah Bapa dan penyertaan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Kau diberkati dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, Amin. God bless you.